Innamal a'malu binniyati, artinya sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua tentang menebar kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Artinya orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ketiga tentang menebar salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksus salamat bainakum." Artinya sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis keempat tentang manfaat hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahadu tahabbu." Artinya salinglah memberi hadiah maka kalian saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kelima tentang pentingnya berterima kasih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazkurullah man la yazkurun nas." Artinya tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadis ke-6 tentang pentingnya beristiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-7 tentang muslim sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim sejati ialah muslim yang harinya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-8 tentang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Artinya, di antara kebaikan Islam ialah seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-9 pentingnya berjihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna afdalal amali ba'da salati al-jihadu fi sabilillahi ta'ala." Artinya, sesungguhnya seutama amal sesudah salat adalah berjihad di jalan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ke-10 tentang sempurnanya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Artinya, tidak sempurnanya iman salah seseorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-11 tentang larangan marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghdab wa la jannah." Artinya, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ke-12 tentang keutamaan membaca Al-Quran 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-13 tentang keutamaan membaca Al-Quran 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-14 tentang keutamaan silaturahim atau silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man sarrahu ayyubasatalahu fi rizqihi ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Artinya, barang siapa yang ingin dilampangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim atau silaturahmi. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Hadis ke-15 tentang menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-16 tentang puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-17 tentang orang yang rugi dalam berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Artinya, berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut, kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ke-18 tentang keutamaan puasa Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawali kana kasiyamid dahri. Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-19 tentang membangun dan memakmurkan masjid-masjid Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannati. Artinya, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Hadis ke-20 tentang menolong hajat saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Artinya, barang siapa yang menolong hajat saudaranya, maka Allah akan menolongnya dalam hajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala
qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi.